akan mempresentasikan hasil tugas case method mata kuliah Fisika Dasar yang diampu oleh Ibu Dr. Susilawati SSI MSI yang berjudul Penerapan Besaran dan Satuan dalam Kehidupan Sehari-hari. Happy watching! Pose with the fans. Besaran dan satuan adalah segala sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan adanya besaran dan satuan, kita dapat mengukur, membandingkan, dan memberikan informasi secara tepat. Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki satuan, ditetapkan dalam perhitungan dan pengukuran, dan dinyatakan dalam angka. Sedangkan satuan adalah skala acuan pada suatu pengukuran yang melekat pada nilai besaran. Misalnya, panjang adalah besaran, dan meter adalah satuan yang digunakan untuk mengukur panjang. Menurut Pandiangan 2014, kita perlu mendefinisikan apa yang disebut satuan sebagai ukuran terkecil, seperti apa nilai besaran fisik itu dinyatakan. Kita perlu membakukan satuan supaya dapat diterima oleh semua orang dan dimanapun berada. Artinya, apabila kita menyatakan panjang meja adalah 140 cm, maka orang lain yang kita beritahu akan mengerti makna dari 140 cm tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang konsep besaran dan satuan yang diperlukan untuk melakukan pengukuran yang tepat, akurat, dan konsisten. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana konsep-konsep ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan mendorong ide baru untuk mahasiswa memahami lebih baik apa yang mereka pelajari selama ini. Menggunakan metode studi pustaka, yaitu penelitian yang menggunakan cara menelaah dan menganalisis berbagai sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan topik yang akan kita bahas. Nah, dalam hal ini, kelompok kami akan menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan secara detail dan secara rinci apa itu besaran dan apa itu satuan berdasarkan referensi yang relevan. Teman-teman, kalian pasti pernah ya mengukur sesuatu. Misalnya, mengukur panjang pensil dengan menggunakan penggaris, atau mengukur massa dengan menggunakan timbangan. Nah, kegiatan tersebut dinamakan dengan mengukur besaran. Terus, apa sih mengukur besaran itu? Mengukur besaran artinya membandingkan besaran dengan besaran lainnya yang memiliki satuan sejenis. Misalnya nih, seperti tadi, kita mengukur panjang pensil dengan menggunakan penggaris. Sebenarnya, kita lagi membandingkan panjang pensil dengan satuan sentimeter yang ada di dalam penggaris tersebut. Terus, apa sih besaran tersebut? Menurut Kurniawati 2022, segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, serta memiliki angka dan satuan itu dinamakan dengan besaran. Besaran pokok adalah besaran yang sudah berdiri sendiri dan menjadi acuan bagi besaran lain. Besaran pokok tidak berasal dari besaran lain. Dalam sistem satuan internasional atau SI, besaran pokok dibagi menjadi 7 macam. Dari besaran inilah besaran turunan diturunkan. Penerapan besaran dan satuan dalam kehidupan sehari-hari sangat memudahkan manusia dalam melakukan perhitungan dan pengukuran yang secara tepat dan akurat. Berikut ini adalah alat-alat ukur dari besaran dan satuan beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada panjang, alat ukurnya adalah penggaris atau meteran. Satuan meter biasanya digunakan untuk mengukur panjang atau lebar suatu benda. Seorang siswa, contohnya seorang siswa ingin mengukur panjang satu pensil, maka ia akan menggunakan penggaris. Atau seorang penjahit ingin membuat baju, maka ia akan mengukur kain menggunakan meteran. Yang kedua ada massa. Alat ukurnya adalah timbangan atau neraca. Satuan kilogram biasanya digunakan untuk mengukur berat dari suatu benda. Contohnya, ketika ingin membeli tepung terigu, maka tepung terigunya biasanya akan ditimbang dalam satuan kilogram. Atau seseorang yang ingin mengetahui berat badannya dan dalam menggunakan timbangan badan dan dalam satuan kilogram. Yang ketiga ada waktu, alat ukurnya adalah jam atau stopwatch. Satuan waktu second biasanya digunakan untuk mengukur waktu. Contohnya ketika kita akan memasak telur setengah matang, kita harus menggunakan jam atau stopwatch untuk mengetahui waktu memasaknya dalam satuan. Yang keempat ada kuat arus listrik. Ada alat ukurnya adalah amperemeter. Satuan ampere biasanya digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Cara menggunakan amperemeter adalah memutus rangkaiannya dan dihubungkan kembali dengan terminal amperemeter.
Yang kelima adalah suhu. Alat ukurnya yaitu termometer. Suhu menggunakan satuan Kelvin atau yang biasa disingkat dengan K besar. Satuan Kelvin digunakan untuk mengukur suhu suatu benda atau ruangan. Misalnya, ketika kita ingin mandi, kita bisa mengukur suhu air menggunakan satuan Kelvin. Selain itu, ketika anak demam, kita bisa menggunakan termometer untuk mengukur suhu tubuh anak tersebut, seberapa tinggi atau rendahnya suhu tubuh anak. Ketika anak demam, kita bisa mengetahui suhu tubuhnya dengan menggunakan termometer. Yang keenam adalah intensitas cahaya. Alat ukurnya yaitu luxmeter. Intensitas cahaya menggunakan satuan kandela. Satuan kandela digunakan untuk memastikan standar pencahayaan di suatu tempat sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. Yang terakhir, jumlah zat. Alat ukurnya belum ditentukan langsung. Satuan mol digunakan untuk mengukur jumlah zat. Alat pengukur jumlah zat menggunakan massa molar. Contohnya, ketika kita ingin mengukur jumlah zat sebuah benda dari perak. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau beberapa besaran pokok. Besaran turunan bisa saja memiliki satuan dengan nama khusus. Ada 4 contoh penerapan besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kecepatan. Contohnya adalah saat kita mengendarai sepeda motor sesuai aturan lalu lintas. Yang kedua, percepatan. Contohnya adalah saat kita menekan gas motor supaya lajunya dapat bertambah. Yang ketiga, ada gaya. Contohnya adalah saat kita menarik tali tambang menggunakan tenaga yang besar supaya bisa menang. Yang keempat, ada usaha. Contohnya adalah saat kita mengangkat kursi dari kelas untuk dipindahkan ke aula. Besaran terbagi menjadi dua, besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai tanpa arah yang ditulis lengkap dengan satuannya. Contohnya, panjang 30 cm, massa 3 kg, atau daya listrik 450 Watt. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai sekaligus arah. Vektor memiliki titik pangkal dan ujung panah yang menunjukkan besar dan arah. Contoh dari vektor adalah gaya sebesar 15 Newton ke kiri atau kecepatan 70 km per jam ke timur. Konsep vektor yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari contohnya pada aplikasi Google Maps yang mana menunjukkan arah perjalanan kita atau kecepatan kita. Misalnya ke arah timur, ke arah utara, belok kanan atau belok kiri. Satuan adalah alat ukur yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau perbandingan dalam suatu besaran. Satuan terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah resmi dan diakui secara internasional. Hasil pengukurannya selalu sama di mana-mana dan mudah untuk ditiru. Lalu satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional, nilainya bisa berbeda-beda antar orang, dan hasil pengukurannya tidak selalu sama. Walaupun begitu, satuan tidak baku masih sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya yang pertama, satuan besaran waktu, seperti kata sebentar. Kata sebentar itu digunakan untuk menyatakan lama waktu yang tidak terlalu panjang. Yang kedua yaitu satuan panjang, seperti kata kaki, yaitu ukuran panjang berdasarkan jarak antara ujung kaki hingga tumit. Yang ketiga yaitu satuan besaran massa. Contohnya seperti kaleng. Kaleng digunakan untuk menimbang atau menakar benda. Atau contoh lainnya yaitu tempurung kelapa yang dipakai sebagai takaran untuk menimbang bahan-bahan tertentu. Keempat, yaitu satuan besaran luas. Contohnya ada ubin yang digunakan untuk memperkirakan luas tanah atau bangunan. Contoh lainnya ada anggar yang dipakai dalam menghitung luas tanah atau kebun. Berikutnya yaitu yang kelima, ada satuan besaran volume. Contohnya adalah ember. Ember dipakai untuk mengukur atau memperkirakan isi suatu benda, baik benda cair ataupun benda padat. Nah, penggunaan satuan tidak baku ini menunjukkan bahwa meskipun sederhana dan juga mudah dipahami, hasil ukur yang diperoleh oleh setiap orang bisa berbeda-beda, sehingga tidak seakurat satuan baku. Kesimpulannya, besaran fisika adalah segala sesuatu yang dapat diukur secara langsung atau tidak dapat diukur secara langsung. Biasanya, hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan dan angka. Contoh besaran fisika yang dapat diukur secara langsung adalah tinggi dan massa. Sedangkan contoh besaran fisika yang tidak dapat diukur secara langsung adalah volume. Volume diukur menggunakan mistar atau meteran.